Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari kitab Ester. Ester 9. Ester 9. Ya. Dari ayat yang 15 sampai 19. Ester 9 ayat 15 sampai 19 ya. Kalau sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan kita secara bergantian. Kalau judulnya dari atas sangat panjang itu, tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Itulah kalau judul perikop ini dari atasnya, ya, dari atasnya. Sehingga saya baca mulai dari ayat 15 saja, dipotong dari ayat 15 sampai ayat 19, dan kita bergantian mulai dari ayat 15 dan mulai dan ikuti terus, nanti yang terakhir kita bersama-sama beginilah firman Tuhan. Orang Yahudi yang di Susan berkumpul lagi pada tanggal 14 bulan Adar dan membunuh 300 orang di Susan, tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Adapun orang Yahudi lainnya yang ada di daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya lalu aman dari musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara orang-orang yang membenci mereka, tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Hal itu terjadi pada tanggal 13 bulan Adar. Pada tanggal 14 mereka berganti dan menjadikan hari itu hari pertemuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada tanggal 13 maupun tanggal 14 bulan itu. Mereka berhenti pada tanggal 15 dan menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Oleh sebab itu orang Yahudi pedesaan yang tinggal di perkampungan merayakan tanggal 14 bulan Adar sebagai hari sukacita dan hari perjamuan serta hari gembira untuk antar mengantar makanan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selalu saya sampaikan inilah minggu yang ketiga, tepatnya 19 Juli 2026. Jadi tidak terasa ya sudah minggu yang ketiga, tanggal 19. Hanya beberapa minggu lagi akan kita lewati bulan Juli ini. Dan kalender gereja ini juga hanya berderet-deret. Inilah minggu yang ketujuh setelah Trinitatis. Jadi kita renungkan itu bulan Juli dan minggu yang ketujuh setelah Trinitatis. Itulah yang kita renungkan pada bulan ini. Firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian mau mengajar kita, selalu sampaikan ini, mau menasehati kita, mau menguatkan kita dalam firman yang sudah kita baca bergantian. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita pada hari ini, pada minggu kita yang sedang kita jalani, inilah yang kita tangkap dari situ setelah saya gumuli pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Itulah yang saya gumuli, pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Itulah yang kita baca. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini, pemeliharaan Tuhan ini selalu mereka pelihara. Karena apa? Karena kehidupan orang-orang Yahudi. Ingat, orang-orang Yahudi. Di sini kita pahami ya, bukan orang Israel. Harus dibedakan itu. Kalau orang Israel itu adalah yang setelah mereka terpisah ada bagian utara 10 suku. Orang Yahudi hanya 2 suku, yakni orang Yahudi bangsa Yehuda, suku Yehuda dan suku Benyamin yang dibuang ke Babel.
Ingat, yang dibuang ke Babel. Sehingga mereka akhirnya disebut namanya bangsa Yahudi, menyebut nama Yahudanya. Itulah yang disebut orang Yahudi. Ketika mereka sudah dibawa kembali ke tanah Kanaan, orang-orang yang ada dari Babel, ingat dari Babel sudah memang dipulangkan setelah 70 tahun. Mereka diada di sana, dibuang ke Babel. Tapi setelah itu dia bergeser dari Babel lagi kepada bangsa-bangsa Media dan Persia. Media dan Persia. Pada waktu itu menjadi raja adalah Ahasveros. Ya, bukan Nebukadnezar, bukan Belsasar, bukan Ahasveros. Tapi orang yang masih tinggal di sana, yakni yang ada di Media Persia mereka, sehingga di sana ada sebagai tangan kanan dari Haman. Tangan kanan Haman, dia sangat membenci seseorang dari orang Yahudi yang bernama yakni Mordekai. Ingat, Mordekai, dia sangat membenci. Karena itu Haman menjadi suatu cara dengan usaha bagaimana untuk membinasakan bukan hanya si Mordekai, tapi seluruh bangsa Yahudi yang masih ada di dalam kerajaan Ahasveros. Ingat, Ahasveros. Sehingga dia mendapat suatu kekuatan, mendapat kekuatan dengan dimateraikan oleh cincin materai raja. Maka disebabkan kepada kerajaan Ahasveros, semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Ahasveros harus dibunuh dan ditentukan waktunya pada tanggal 13 Adar. Ingat, ditentukan tanggal 13 Adar. Itu dia sudah dijalankan, yakni surat itu. Semua orang Yahudi yang ada, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya. Karena apa? Karena itu langsung surat yang dimateraikan oleh Raja Ahasveros. Mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi berita itu sampailah kepada Mordekai. Ingat, bangsa Yahudi akan semua dibinasakan tanggal 13 Adar itu. Mordekai pun tidak dapat berbuat apa-apa kalau secara divini. Sehingga untuk waktu itu Esther sudah menjadi ratu, menjadi istri dari Ahasveros, mengganti Wasti. Ya, mengganti Wasti. Tapi walaupun itu istrinya tidak sembarang untuk datang menghadap raja. Bukan. Walaupun istriku suamiku ini mau bilang ini enggak sembarang, karena dia raja. Istrinya pun tidak boleh menghadap raja kalau tidak ada suatu petunjuk bagi dia. Amin. Ingat, enggak boleh. Padahal sudah istrinya, dia suaminya enggak boleh. Maka untuk itu setelah sampai kepada Mordekai, dan sampaikan oleh Mordekai kepada Esther, bagaimana untuk mengatasi itu? Maka dia berpuasa 3 hari 3 malam. Itu makanya saya disebutkan yang puasa Esther. Dia puasa Esther, dia berpuasa 3 hari 3 malam. Semua anggotanya dan sebagainya mereka berpuasa. Ingat, berpuasa supaya nanti saya menghadap raja, dan kalau aku mati atau hidup, aku pertaruhkan nyawa. Itu yang dia lakukan. Setelah dia selesai,
dia puasa. Ahasuerus muncul dia, dan dia menampakkan dirinya, sehingga Raja Ahasuerus mengangkat tongkatnya dan menunjuk kepada Ester. Artinya diperkenankan untuk menghadap Ahasuerus. Kalau nggak bisa, lalu dia menghadap, sehingga dikatakan Ester. Bahasa sederhana kita, apa yang engkau inginkan dariku? Apa yang engkau mau? Bahkan segala hartaku, apa kerjaanku ku kasih kepadamu, apapun yang engkau minta. Katakan kepada Ester. Sehingga dia bilang, iya Raja, aku ada menyampaikan sesuatu kepadamu, tapi jangan sekarang, untuk besok. Istilahnya besok, ya silakan. Tapi ingatlah Raja, bawalah, panggil juga yakni Haman ikut untuk di sana. Yang Haman yang tadi membenci mereka, yang sudah membuat yakni untuk membunuh seluruh Yahudi, sehingga mereka bertemu di situ dengan yakni Ahasuerus dan Haman. Sehingga setelah itu dibilang, apakah engkau inginkan kepadaku, aku sampaikan kepadamu. Sehingga dia bilang, inilah Haman yang telah berencana mau membunuh kami. Dengan suratnya yang Tuhan sudah resmikan, supaya dicabut itu, agar kami tidak binasa. Sehingga mendengar itu, Ahasuerus marah dalam hatinya. Dia akan keluar sendiri dari tempat itu sebentar. Tapi mendengar itu, Haman berlutut kepada Ester untuk minta permohonan kepada Ester. Supaya ceritanya kita tahu, sehingga keluar, sehingga tak berlutut, ya mungkin sampai dia pegang tangannya supaya menyumbang. Sehingga ketika dia datang kembali, Ahasuerus melihatnya, karena mungkin dia berani dipegang tangannya untuk mohon-mohon, sehingga dia, kau bukan jahat, kau mau ambil juga istriku juga, kau lakukan sesuatu tak baik begitu, maka sekarang kau harus dibunuh. Karena Haman sudah membuat gantungan untuk menggantung Mordekai. Ingat, menggantung Mordekai, karena dia akan digantung si Mordekai di situ. Sehingga setelah itu, setelah dilihatnya oleh yakni Ahasuerus, dia bilang, bawa Haman ini, gantungkanlah dia di tempat di mana dia menggantungkan, mau menggantung Mordekai. Padahal sudah dia buat itu untuk Mordekai dekat rumahnya, supaya digantung di lihat-lihatnya. Tapi akhirnya Hamanlah yang akan digantung. Amin. Amin. Digantung. Sudah itu disampaikan oleh Ester. Kalau gitu apa? Mohonlah supaya dicabut semuanya. Sehingga dia bilang, tidak bisa dicabut yang sudah diaturkan. Ingat, nggak bisa dicabut kalau sudah diatur. Kalau sudah dimeteraikan nggak boleh dicabut. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Berikan kembali tulisan aturan untuk itu menentang hari itu. Maka dibuat lagi materai daripada Ahasuerus, maka semua orang Yahudi diberikan lagi kewenangan untuk membunuh siapa yang mau membunuh orang Israel, orang Yahudi tadi. Secara surat lagi disebarkan lagi, ya, disampaikan itu kepada Ester, disampaikan oleh Ester kepada Mordekai tadi, maka disejukanlah semua kembali surat itu ke seluruh daerah di mana ada sudah surat tadi oleh Haman. Nanti pada tanggal mereka itu mau membunuh, kita lebih dahulu untuk membunuh. Amin. Amin. Gak ada mana. Amin. Itulah pemeliharaan
bagi mereka. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Itu makanya sebut tadi pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Karena nyawa dari orang Yahudi yang ada di kekuasaan dari Ahasverus sebenarnya harus binasa pada tanggal 13 hari itu. Memang ditetapkan itu untuk membunuh semua orang Yahudi. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Itulah yang terjadi bagi mereka. Disinilah yang kita mengalami. Karena apa? Karena Ester sampai berpuasa, sudah pasti berpuasa kepada Tuhan, supaya Tuhan memelihara mereka dengan situasi yang tidak bisa diganggu-gugat secara kerajaan. Tapi Tuhan memelihara, artinya Dia menjaga mereka dan melindungi semua orang Yahudi. Tapi bagaimana jalan keluarnya, itulah yang dilakukan. Haleluya. Makanya kita dengar tadi di sana, mereka membunuh orang-orang, yakni yang mau membunuh orang Yahudi itu sekian 1000 orang, 1000 orang. Karena itu apa yang mau tangkap dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian ini tadi, atas pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel, ada 3 hal yang kita tangkap dari firman ini yang perlu kita renungkan dalam menjalani hari-hari kita juga. Karena kehidupan kita juga dalam dunia ini pada dasarnya tidak berbeda seperti orang Yahudi itu tadi. Hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan penghancuran dan sebagainya. Bagaimana? Tapi kalau kita selalu percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu memelihara kita, maka Tuhan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang pertama? Pertama, Tuhan menyelamatkan umatnya. Itulah yang pertama. Tuhan menyelamatkan umatnya. Kalau kita baca tadi kembali dari awal saja kepada orang Yahudi yang di Susan berkumpul lagi pada tanggal 14 bulan Adar dan membunuh 300 orang di Susan, tetapi mereka tidak menurunkan tangan atas barang rampasan. Ada orang Yahudi yang lain yang ada di daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, lalu aman dari musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara orang-orang yang membenci mereka, tetapi mereka tidak menundukkan tangan atas rampasan mereka. Itulah yang dipakai Tuhan. Yang tadinya mereka yang harus dibunuh, tapi untuk mengatasi itu mereka harus membunuhnya. Dengan cara itulah Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi waktu itu. Haleluya. 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 Itulah pemeliharaan Tuhan bagi umatnya, asal kita tetap setia kepada Tuhan. Akan Tuhan buka jalan keluar. Amin. Tuhan bikin jalan bagaimana untuk mengatasinya. Maka kita perlu tetap rendah hati, tetap kita setia kepada Tuhan, karena hidup kita dalam dunia ini penuh seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan bangsa Israel itu. Ya, kita didesak mau binasakan, menghancurkan semua, terlebih dibandangi orang-orang yang asing, orang-orang Hamat ini membenci mereka. Hidup kita dalam dunia ini penuh dengan kebencian kepada kita. Dengan segala usahanya mau menghancurkan hidup kita, menghancurkan kehidupan kita, keadaan kita, kondisi kita dan sebagainya. Tetapi kalau kita tetap datang kepada Tuhan seperti Ester dan semuanya berdoa, Tuhan pasti memelihara kita dan menjalani hidup kita ini. Haleluya. Haleluya. Apapun tantangan, masalah, persoalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberikan yakni jalan yang Tuhan lakukan
beginilah anakku, aku pelihara kau. Begini caranya engkau melepaskannya. Kita diberikan kemampuan untuk itu. Haleluya. Haleluya. Persoalannya, tetapkah kita seperti Ester kepada Tuhan? Itu persoalan Tuhan. Datanggah kita seperti Ester selalu berdua kepada Tuhan? Bagaimana hidup kita ada tetap kepada Tuhan? Ini yang ditanyakan pada kita, sehingga berkata pada kita, ingat, pemeliharaan Tuhan bagimu itu tetap tidak pernah tinggalkan. Amin. Tapi engkau tetap menyandarkan dirimu, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan pasti tidak pernah melepaskan dan membiarkan kita. Haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Itulah yang tepat. Apa yang kedua setelah kita tangkap dari sana lagi? Yang kedua, bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sehingga mereka setelah melepaskan itu bebas membunuh yang hendak membunuh mereka, sehingga mereka selamat. Kalau kita baca kembali di sana ayat 17, ya kita baca 17, kalau kita baca sampai ayat yang ke-18, ya 18, kalau kita perhatikan bahasa 19 pun kita perhatikan. Akan tetapi orang Yahudi yang Yesusan berkumpul baik pada tanggal 13 maupun tanggal 14 bulan itu, mereka berhenti pada tanggal 15 dan menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Amin. Oleh sebab itu orang Yahudi pedesaan yang tinggal di perkampungan merayakan tinggal 14 bulan Adar sebagai hari sukacita dan hari perjamuan. Haleluya. Haleluya. Itulah dia. Hari sukacita itu, perjamuan dan sukacita adalah hari yang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Di situ dia. Karena Tuhan sudah menyelamatkan dia. Dia sudah membebaskan dia. Kalau tidak nyawanya tadi sudah habis semua, tidak ada lagi orang Yahudi yang ada di bawah naungan dari kerajaan Ahasverus. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Karena Tuhan yakni memelihara mereka, menyelamatkan mereka. Karena Tuhan memelihara mereka, menyelamatkan. Sehingga karena Tuhan sudah selamatkan, mereka tahu untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Hidup kita juga harus tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin. Mereka berkumpul. Inilah perkumpulan kita. Haleluya. Amin. Amin. Ini berkumpul kita bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin. Apakah kita berikan waktu kita untuk berkumpul dan memuliakan Tuhan, bersyukur pada Tuhan? Karena setiap hari kita bekerja 6 hari dalam hidup kita dalam dunia ini. Seperti itu pergumulan kita. Hidup kita mau dihancurkan, binasakan, tapi kita diselamatkan setiap minggunya. Harus kita tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita pikirkan itu. Mereka melakukan perjamuan dan bersorak-sorai. Mereka bersukacita untuk kemuliaan. Karena mereka sudah lepas nyawanya, sudah tidak lagi binasa. Karena mereka tahu hanya Tuhan yang memeliharanya. Karena itu dia berkata kepada kita, jangan sekali-kali engkau jauhkan diri untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Mari kita lakukan. Kita kumuli. Apa sulitnya kita untuk datang? Kalau kita masih bisa datang, ya mungkin kadang-kadang nggak bisa lagi karena nggak bisa bilang apa ya. Kita tidak mengatakan menyalahkan orang itu, tapi selama kita masih bisa, kita terus harus datang. Aku bersyukur memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita lakukan itu. Baik ibadah tengah mingguan kita hari Rabu, ibadah baik muda-mudi hari Sabtu, anak-anak kita lagi
pandai bersyukur karena dia terus bertumbuh. Itu juga adalah suatu pemeliharaan Tuhan. Amin. Kau ibu juga maju begitu, kita kumulilah karena Tuhan melihat anakku ini, dia memberikan hidupnya tahu bersyukur kepadaku dan tahu memuliakan aku. Haleluya. Haleluya. Jangan kita jauhkan sekali-kali untuk itu. Itulah yang kedua. Yang ketiga, hanya ekor-ekornya. Setelah tadi hanya ekornya saja. Apa? Di sini setelah ada ayat 19, serta hari gembira untuk mengantar makanan. Amin. Artinya yang di sini ketiga apa? Saling berbagi terhadap sesama. Itu yang ketiga, saling berbagi terhadap sesama. Artinya kita harus bisa membuka tangan-tangan kita kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan, yakni kebutuhan mereka. Mari kita mulai lakukan itu. Mari kita mulai gerakkan hati kita. Kita mulai belajar untuk itu. Ini diajar kepada kita, ditantang kepada kita. Kita sanggup membuka tangan kita, bukan karena banyaknya yang kita berikan, bukan, tapi kita dengan sukacita. Seperti kata Paulus, kita memberikan dengan sukacita untuk membuka tangan-tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mulai lakukan. Mari kita kerjakan. Artinya istilah sederhana seperti kita, jangan kita pelit. Amin. Amin. Ya, makanya ada saudara-saudara kita yang sudah sakit, kalau nanti dibutuhkan dana-dana, mari kita buka tangan kita seberapa pun, bukan karena banyaknya, bukan. Seperti umpamanya yang meninggal jemaat kita, ya, yang sedang diantar suaminya ke sini Kalang, tapi belum pulang hari ini, artinya belum sampai hari ini, baru pulang dari sana. Mari kita buka tangan kita nanti juga. Setiap kita jemaat GPD Martoga ini, seberapa pun yang dapat kita lakukan, itu artinya saling kita, yakni berbagi. Haleluya. Gak ada haleluya. Haleluya. Mari tertanam dalam batin kita itu, tertanam dalam hidup kita, seperti mereka tergerak hatinya, melakukan hatinya, dan semua itulah yang kita kerjakan. Mari kita memulih itu firman yang menyapa kita hari ini pada minggu kita di minggu yang ketiga ini. Memang tidak mudah, enggak katakan mudah, enggak itu. Memang sangat sulit dan sangat. Tapi itulah tantangan, itulah ujian bagi kita. Haleluya. Apakah kita bisa lulus atau tidak, itu istilahnya kalau kita ujian, lulus dan atau enggak. Itulah yang perlu kita renungkan. Dan mengakhiri firman ini, saya baca Mazmur 140 ayat 5. Begini dikatakan di sini, bagaimana pada Tuhan, jagalah aku, kata Mazmur, ya, jagalah aku, ya Tuhan, dari cengkeraman orang fasik, dari cengkeraman orang fasik. Lindungilah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang berniat yang menjegal aku. Itulah hidup kita. Tapi menjalani hidup kita ini, kita percaya Tuhan memelihara kita. Seperti pakai sini, Tuhan menjaga kita dan Tuhan melindungi kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan yang mau meresponi firman ini dan merenungkan di dalam hatinya dan batinnya dan menjadi komitmen di dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri
kita bernyanyi